Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan menjelaskan kisah-kisah perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah dalam struktur dan analisis teori diplomasi. Kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Muhammad Dafa Habibi, dan Uraitri Noviani. Oke, next. Pada judul ini, kami akan membahas yaitu pertama, pengertian dakwah, yang kedua pengertian strategi dakwah, yang ketiga unsur-unsur strategi dakwah dan strategi dakwah, yang keempat proses dakwah Rasulullah periode Makkah, yang kelima yaitu proses tahapan dakwah Rasulullah. Next. Pengertian dakwah. Sebelum saya menjelaskan pengertian dakwah, saya sedikit menjelaskan arti dari peperangan. Arti dari strategi. Dalam dunia peperangan, kata strategi memiliki makna sebagai ilmu siasat perang yang cerdik dan tipu daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Asal-usul kata strategi sendiri berasal dari bahasa Yunani strategos yang berarti berkepemimpinan militer, di mana para jenderal merencanakan langkah-langkah untuk meraih kemenangan dalam pertempuran. Strategi tidak hanya sebatas merancang rencana, tapi juga melibatkan segala aspek pikiran, tindakan, ucapan, dan perasaan yang digunakan untuk menghadapi situasi tertentu dengan tujuan mencapai keberhasilan yang diinginkan. Sementara itu, kata dakwah merupakan segala aktivitas dan kegiatan yang mengajak orang untuk berubah dari satu situasi yang mengandung nilai kehidupan yang bukan Islami kepada nilai kehidupan yang Islami. Aktivitas dan kegiatan tersebut dilakukan dengan mengajak, mendorong, menyerang, tanpa tekanan, paksaan, dan provokasi, dan bukan pula dengan bujukan dan rayuan, pemberian sembako dan sebagainya. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab. Dakwah merupakan bentuk masdar da'ah, yaitu dakwah berarti seruan, ajakan atau panggilan. Kata dakwah juga berarti doa, al-doa, yakni harapan, permohonan kepada Allah atau seruan al-nida. Dakwah adalah penyampaian ajaran Islam yang tujuannya agar orang tersebut melakukan ajaran dengan sepenuh hati. Strategi dakwah. Okay, next. Pengertian strategi dakwah. Strategi dakwah adalah upaya persiapan, pengaturan, dan perancangan metode, taktik, kecerdasan, tindakan, dan bahasa yang tepat yang dirumuskan dalam kegiatan dakwah untuk mencapai tujuan dakwah secara optimal. Metode ini menjadi penentu utama dalam proses pencapaian tujuan dakwah. Menurut menurut Al-Bayanuni yang dikutip oleh Kustadi, strategi dakwah dapat dibagi menjadi tiga bentuk. Pertama, strategi sentimental yang berfokus pada aspek emosional dan menggerakkan perasaan dan hati mitra dakwah. Kedua, strategi rasional dengan menggunakan metode berbasis akal pikiran. Dan ketiga, strategi indrawi atau strategi ilmiah yang berbasis pada pengalaman dan penelitian. Penentuan strategi dakwah juga didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran seperti surah Al-Baqarah ayat 129 dan 151. Yang kedua ayat Ali Imran ayat 164. Yang ketiga yaitu ayat Al-Jumu'ah ayat 2. Surah Al-Jumu'ah ayat 2. Ayat-ayat ini menggambarkan tiga strategi dakwah, yaitu strategi tilawah yang mengedepankan aspek pemikiran dan mengandalkan pendengaran dan penglihatan secara akal yang sehat. Selain itu, terdapat juga strategi tazkiyah yang bertujuan mensucikan jiwa manusia, serta strategi taklim yang lebih mendalam, formal, dan sistematis. Dengan demikian, strategi dakwah tidak hanya sekedar menyampaikan pesan agama, tetapi juga melibatkan pendekatan emosional, rasional, dan ilmiah untuk mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Urai.
Baiklah, selanjutnya unsur-unsur strategi dakwah dan strategi dakwah. Unsur menurut bahasa adalah bahan asal, bagian yang penting dalam suatu hal. Dr. Ali As-Sulaiman Al-Sulaimi dalam bukunya At-Taqtid wa Al-Mutaba' dikutip Ahmad Abdullah Adhim Muhammad tentang elemen-elemen strategi. Pertama, mempelajari situasi. Yang kedua, mempelajari peluang. Proses dakwah Rasulullah periode Makkah. Perintah melaksanakan dakwah dari Allah, yakni ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa warruj warruj zafahjur wala tamnun tastaksir wali wali rabbika fatah wali rabbika fatbir, yang artinya hai orang-orang yang berkumpul atau berselimut, bangunlah lalu berilah peringatan dan Tuhanmu agungkanlah dan pakaianmu bersihkanlah dan perbuatan dosa tinggalkanlah dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Proses tahapan dakwah Rasulullah. Proses tahapan dakwah Rasulullah di Mekah yaitu bisa dibagi dalam 3 tahap, yaitu yang pertama tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. Yang kedua, tahapan dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Mekah yang dimulai sejak tahun keempat dari nubuah hingga tahun ke-10. Yang ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebarannya yang dimulai dari tahun ke-10 dari nubuah hingga hijrah ke Madinah. Tahapan dakwah yang secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun di Mekah, ini penyebaran secara rahasia. Pada awalnya dakwah Rasulullah dalam menyebarkan ajaran agama Islam secara diam-diam kepada yang pertama keluarga dekat dan teman-teman yang dipercaya. Dakwah ini dilakukan dengan hati-hati agar tidak menarik perhatian oleh penguasa-penguasa Quraisy pada saat itu. Pertemuan-pertemuan rahasia Rasulullah yang diadakan dengan para jamaah atau para umat Islam di rumah-rumah yang terpilih dan tempat-tempat yang aman. Pertemuan ini digunakan untuk mengajar, berdiskusi, dan memperkuat iman serta komitmen mereka terhadap Islam. Yang ketiga, dakwah terbatas pada orang-orang terdekat. Selama tahap ini, Rasulullah Muhammad fokus menyampaikan pesan-pesan Islam kepada orang-orang yang terdekat, seperti keluarga, sahabat terdekat. Tujuannya adalah membangun fondasi kepercayaan dan pengertian yang kuat tentang ajaran Islam sebelum penyampaian secara meluas. Perlindungan dan dukungan. Rasulullah menjaga kerahasiaan dakwahnya dengan memperoleh perlindungan dan dukungan dari beberapa tokoh Mekah. Mereka memberikan tempat perlindungan dan membantu melindungi para pengikutnya dari potensi ancaman. Yang tahap kedua, yakni secara terang-terangan. Di tengah penduduk Mekah yang dimulai secara dari tahun keempat nubuah hingga tahun ke-10, pengumuman yaitu secara meluas, yakni secara terang-terangan. Setelah memperoleh fondasi yang kuat dari dakwah sembunyi-sembunyi, Rasulullah memutuskan untuk mengumumkan ajaran Islam secara terbuka kepada penduduk Mekah. Beliau menyampaikan pesan-pesan tauhid, memerintahkan orang meninggalkan penyembahan berhala, dan mengajak mereka untuk menerima Islam sebagai agama yang benar. Dengan cara ceramah dan pengajaran, Rasulullah aktif memberikan ceramah pengajaran kepada masyarakat Mekah. Beliau mengajarkan prinsip-prinsip Islam, nilai-nilai norma, serta perintah dan larangan agama. Ceramah-ceramah ini seringkali dilakukan di tempat-tempat umum seperti Ka'bah atau rumah-rumah yang terbuka.
penentang dan frekuensi, persekusi. Dakwah secara terang-terangan ini mendapatkan tantangan dan penolakan dari banyak pemimpin Mekah dan penduduk yang enggan meninggalkan keyakinan lamanya. Rasulullah Muhammad dan para pengikutnya menghadapi persekusi, diskriminasi, dan kekerasan fisik sebagai akibat dari dakwah, sebagai tindakan dari penolakan dari umat Quraisy. Membangun jaringan pengikut. Meskipun dihadapkan pada berbagai hambatan, dakwah secara terang-terangan berhasil dibangun secara sedikit demi sedikit dan hingga meluas. Orang-orang yang menerima ajaran Islam mulai bergabung dan membantu menyebarkan pesan-pesan Rasulullah ke lingkungan mereka. Peningkatan pengikut. Selama tahapan ini, umat Islam mulai banyak di Mekah. Selama tahapan ini, pengaruh dan umat Islam terus bertambah di Mekah. Beberapa tokoh Mekah yang awalnya menentang dakwah seperti Umar bin Khattab kemudian memeluk Islam dan menjadi pendukung yang kuat bagi Rasulullah. Yang ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah dan penyebaran yang dimulai dari tahun ke-10 hingga nubuah hijrah ke Madinah, hingga Rasul hijrah ke Madinah. Pada tahun ke-9, pada tahun ke-10 kenabian dikenal dengan tahun Du'a bagi Nabi Muhammad karena kedua orang yang sangat dicintai telah meninggal dunia, yaitu Abu Thalib dan Siti Khadijah. Pada bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian atau nubuah dan tepatnya di penghujung bulan Mei Juni tahun 619 Masehi, Rasul keluar menuju Taif yang letaknya sekitar 60 mil dari kota Mekah. Dia pergi ke sana untuk berjalan kaki dan didampingi Zaid bin Haris yang waktu itu masih menjadi budak. Rasul melewati beberapa tempat dengan penyampaian Islam dengan sekalian berdakwah, akan tetapi tetap ditolak bagi penduduk-penduduk yang disinggahi oleh Rasul. Nah, ada beberapa bagian perjanjian yang didapatkan yang dilaksanakan atau dibuat oleh Rasul terhadap ini Taif, di daerah Taif. Yang pertama perjanjian Aqabah pertama dikarenakan pembaiatan dan musim haji. Karena pada saat itu lagi musim haji, makanya untuk meminimalisir sesuatu yang tidak diinginkan, maka dibuatlah perjanjian Aqabah yang pertama ini. Nah, yang kedua, perjanjian Aqabah yang kedua, yang isi perjanjiannya tersebut antara lain mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah. Mereka menyatakan setia pada Nabi Muhammad. Mereka menyatakan tidak akan melakukan perbuatan zina. Mereka menyatakan tidak akan membunuh anak-anak. Mereka menyatakan untuk tidak berbuat kebohongan dan kecurangan. Mereka menyatakan untuk tidak akan mencuri. Mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, kelompok 6 yang terdiri dari Dafa Habibi dan juga saya, Uray Novani. Mungkin sekian dari presentasi kami kelompok 6 yang berjudul kisah-kisah perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah dalam struktur dan analisis teori diplomasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian dan terima kasih.